Salam, selamat berjumpa kembali di channel PPKK JP Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-279 tanggal 9 Oktober 2024 diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-17. Dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang wanita bungkuk pada hari Sabat. Sebagai nats atau ayat pada hari ini yaitu, dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Itulah ayat hari ini. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi yang diambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai dengan 15. Paulus dan rasul-rasul palsu. Untuk bacaan malam diambil dari Amsal pasal 22 ayat 1 sampai dengan 6. Nasihat Raja Salomo. Sebagaimana biasanya pedoman kita selama bulan Oktober, yaitu dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Dan dalam Roma 12 ayat 1 dipertegas, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan yang hidup, yang kudus dan berkenaan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenaan kepada Allah. Itulah ibadah sejati. Jadi ibadah sejati itu adalah persembahan yang hidup dan berkenaan pada Tuhan Allah. Artinya persembahan tersebut adalah menyenangkan hati Allah. Perikop hari ini yaitu Yesus menyembuhkan seorang wanita bungkuk pada hari Sabat yang terdapat dalam pasal 13 ayat 10. Apakah makna perikop daripada Yesus menyembuhkan seorang wanita bungkuk pada hari Sabat? Ini adalah menggambarkan kasih dan kuasa penyembuhan Yesus yang menekankan pentingnya belas kasihan dibanding dengan tradisi Yahudi
atau hukum adat. Jadi ini adalah mementingkan belas kasihan dibanding daripada aturan-aturan manusia atau tradisi-tradisi manusia Yahudi, ya, di mana dilarang bekerja pada hari Sabat. Padahal kalau itu untuk menjalankan kasih sayang, kenapa tidak? Maka dengan perikop ini Yesus menyembuhkan seorang wanita bungkuk, ya. Yesus menyembuhkan itu. Kemudian dalam perikop ini Yesus menunjukkan bahwa sikap kasih dan perhatian kepada sesama harus lebih diutamakan daripada kepatutan yang kaku terhadap hukum. Jadi kasih sayang itu adalah diprioritaskan atau diutamakan dibanding daripada aturan-aturan hukum yang sangat kaku, yang kemungkinan besar, ya, aturan tersebut tidak begitu memikirkan aspek kepentingan penyembuhan seseorang, ya. Jadi Yesus mengatakan aspek kasih sayang itu lebih mengutamakan dari segala-galanya. Jadi memang dilarang bekerja hari Sabat, tetapi dalam rangka menyembuhkan seorang yang sakit, yang memerlukan bantuan, itulah yang dijalankan oleh Yesus dan sangat dibenci oleh orang-orang Farisi atau Yahudi. Dalam Lukas 13 ayat 10-17 diceritakan bahwa Yesus melihat seorang wanita yang sudah membungkuk selama 11 tahun dan menyembuhkannya pada hari Sabat. Inilah yang menjadi persoalan bagi kaum Farisi terhadap Yesus. Ajaran yang terkandung di dalam perikop ini menekankan bahwa tindakan berbuat baik dan menolong orang lain meskipun dalam konteks, ya, hari Sabat adalah wajar dan sesuai dengan kehendak Allah. Inilah kesimpulan dan jawaban daripada Yesus, ya. Ajaran yang terkandung dalam perikop ini menekankan bahwa tindakan berbuat baik yang menolong orang lain meskipun dalam konteks hari Sabat adalah wajar dan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kemudian para ahli teolog, ya, mencatat bahwa Yesus menantang pemahaman yang sempit tentang hukum, ya, dengan menegaskan bahwa kasih dan penghiburan. Jadi adanya kasih dan penghiburan, ya,
itu lebih bermakna dibanding dengan adanya larangan bekerja di hari Sabat. Jadi dalam konteks ini ya, para teologi itu mencatat bahwa Yesus menantang pemahaman yang sempit tentang hukum dengan menegaskan bahwa kasih dan penghiburan harus mendahului ya tradisi manusia. Jadi dia harus mendahului tradisi manusia, mendahulukan kasih sayang dibanding tradisi manusia yang bisa melarang atau menghalangi kasih tersebut berjalan. Ini mengingatkan kita bahwa selalu bersikap peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita, serta untuk memahami bahwa pelajaran dan kasih tidak dibatasi oleh waktu dan aturan. Jadi kasih tersebut tidak dibatasi dengan waktu dan aturan. Kapan saja kasih itu bisa dijalankan. Apakah hari Sabat, apakah hari biasa, atau hari kerja, atau hari apa saja. Kasih itu wajar dan bisa dijalankan. Nah, Alkitab Injil Lukas pasal 13 ayat 10 mengatakan, pada suatu ketika, yaitu ketika Yesus ya menanggapi di salah satu sinagoge pada hari Sabat ya. Jadi Tuhan Yesus ya itu adalah menggagas di salah satu sinagoge mengajar. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengajar di salah satu sinagoge atau tempat pertemuan ya, dan tepat pada hari Sabat. Inilah yang disoroti oleh kaum Farisi waktu dia mengajar pada hari Sabat di sinagoge. Perikop ini menggambarkan ya tindakan belas kasihan di atas kepatuhan terhadap hukum. Jadi mendahulukan belas kasihan dibanding kepatuhan terhadap hukum. Jadi mengutamakan kasih dibanding dengan aturan-aturan tradisi manusia. Dengan menyembuhkan wanita bungkuk pada hari Sabat, Yesus menekankan pemikiran yang membatasi kasih dan pertolongan demi tradisi. Jadi ada tanggapan bahwa dengan menyembuhkan wanita bungkuk pada hari Sabat, ya, Yesus menentang pemikiran yang membatasi kasih dan pertolongan demi tradisi. Jadi kalau ada orang yang melarang atau membatasi atau tidak melaksanakan sama sekali, ya, karena dilarang oleh tradisi, inilah yang ditentang oleh Yesus. Kasih itu tidak boleh dihalangi dan diganggu oleh tradisi-tradisi atau
hukum apapun. Karena dia membutuhkan pertolongan dan bantuan yang sangat urgent atau mendesak. Jadi apabila itu memang kasih untuk dijalankan sebagai kasih sayang, jalankan saja. Jangan diganggu oleh tradisi-tradisi manusia yang bisa menjadi penghambat daripada kasih sayang tersebut dilaksanakan. Sehingga dia menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan dan perhatian kepada orang yang menderita adalah wajib sebagai wujud dari iman kita. Jadi wujud nyata daripada iman kita yang hidup. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan dan perhatian kepada orang yang menderita adalah wujud nyata dari iman yang hidup. Itulah perbuatan iman. Bukan hanya mendengar, tetapi juga menjalankannya. Kalau hanya mendengar, tidak menjalankan, sama dengan penipu. Nah, ini pun dikatakan sebagai wujud nyata dari iman yang hidup adalah menjalankan kasih sayang tanpa dibatasi oleh tradisi atau hukum-hukum agama oleh Farisi. Itulah bacaan perikop hari ini. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai dengan 15. Paulus dan rasul-rasul palsu. Paulus menegaskan pentingnya integritas dan kejelasan dalam pengajaran iman. Jadi menekankan perlunya integritas, ya, dan kejelasan dalam pengajaran iman Kristen, terutama menghadapi para pengajar palsu yang berusaha menyesatkan jemaat. Jadi Paulus menganjurkan bahwa pentingnya, ya, integritas, artinya sesuai kata dan perbuatan, dan juga kejelasan dalam pengajaran iman, ya, sebagai seorang Kristen, terutama menghadapi para pengajar palsu yang berusaha menyesatkan jemaat. Jadi adanya ancaman-ancaman dari ajaran-ajaran palsu atau rasul-rasul palsu, maka Yesus mengatakan perlunya integritas dan pengajaran, ya, iman Kristen. Jadi bagaimana pengajaran iman Kristen? Ya, kita sudah tahu, ya, dalam Alkitab dikatakan oleh Martin Luther, yaitu sola gratia, bahwa keselamatan itu adalah anugerah atau hadiah dari Tuhan Allah. Nah, kemudian sola fide, kita dibenarkan hanya karena iman percaya. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa kualitas iman, ya, yang menjadi wujud nyata daripada iman yang
hidup. Ya. Nah, jadi perlunya pengajaran iman Kristen, ya, terutama menghadapi para rasul-rasul palsu. Nah, apa pesan moral dari ayat-ayat ini? Nah, kalau kita melihat pesan moral dari ayat-ayat ini, ya, mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Jadi harus diuji benar. Apakah ini benar-benar ajaran Injil atau bukan? Kalau dia benar-benar ajaran Injil, maka dia harus yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau dia bukan ajaran Injil yang benar, dia masih ragu-ragu. Apakah Yesus itu Tuhan atau tidak? Dia tidak berani mengatakan. Tapi kalau itu ajaran yang benar, harus berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kemudian terhadap pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil, dan untuk selalu berpegang kepada ajaran Kristus yang asli. Nah, jadi dengan adanya rasul-rasul palsu, kita harus mengembalikan kepada ajaran Kristus yang asli. Dari siapa kita mendapat ajaran Kristus yang asli? Itu sudah dinyatakan bahwa Paulus punya otoritas dari Tuhan untuk mengajarkan ajaran Kristen yang asli. Tidak diragukan lagi. Itulah contoh soalnya. Ya. Kemudian Paulus berbicara tentang pengorbanan yang telah dilakukan untuk ini, termasuk bekerja keras demi kebutuhan sendiri dan tidak membebani jemaat. Jadi Paulus berbicara tentang pengorbanan yang telah ia lakukan. Ya. Nah, untuk ini termasuk, ya, bekerja keras demi kebutuhan sendiri dan tidak membebani orang lain. Jadi kalau dia menyampaikan firman Tuhan itu, ya, mencari sendiri dari mana asal usul dananya, tidak membebani jemaat. Dia tidak membebani. Dia berusaha sendiri sepanjang sekuat tenaga dia dan kemampuan yang ia miliki. Ia mengingatkan kepada orang-orang Kristen tentang bahwa para pengajar hanya mencari, ya, keuntungan materi. Jadi Paulus sudah mengingatkan itu, bahwa kepada orang-orang Kristen, ya, tentang bahaya para pengajar yang hanya mencari keuntungan materi. Jadi banyak orang itu adalah mencari keuntungan, bukan dengan murni dia memberikan ajaran kebenaran dari Alkitab. Cari keuntungan. Dan bukan untuk kesejahteraan rohani jemaat, bukan meningkatkan kesejahteraan rohani jemaat. Nah, dengan pemanfaatan, kita diajak lebih kritis dan bijaksana dalam menerima ajaran, serta, ya, mendasarkan iman kita pada firman Tuhan yang sejati. Nah, hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya untuk membangun
komunikasi iman yang saling mendukung dan menguatkan satu sama lain agar tetap dalam jalan kebenaran. Inilah yang disampaikan menghadapi ajaran-ajaran palsu tersebut. Kita harus saling mendukung dan saling menguatkan untuk menangkis ajaran-ajaran yang tidak benar. Kemudian dalam ayat 11 pasal 11 ayat 13 dikatakan ya bahwa orang-orang seperti itu adalah rasul-rasul palsu. Mereka pekerja-pekerja yang mengelabui orang dengan menganggap sebagai rasul-rasul Kristen. Jadi orang-orang seperti itu adalah rasul-rasul palsu, dan mereka pekerja-pekerja yang mengelabui orang dengan mengatakan sebagai rasul Kristen, dengan dia menyebutkan bahwa dia adalah sebagai rasul Kristus, padahal dia adalah mengelabui. Ya, nah itulah yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Nah, kemudian dalam bacaan malam kita lihat di dalam Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 30. Ini nasihat dari Raja Salomo. Apa pesan moral dari Raja Salomo dalam Amsal 22 ayat 1 sampai dengan 6. Jadi tadi kita katakan ayat 22 sampai 30, ini adalah bukan salah. Amsal 22 ayat 1 sampai dengan 6. Di sini pesan moral dari Amsal mengajarkan bahwa pentingnya reputasi dan pendidikan yang baik, serta bagaimana memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar di hadapan Tuhan. Inilah pesan moral dari Raja Salomo. Ya. Dikatakan pentingnya reputasi dan pendidikan yang baik, serta bagaimana memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar di hadapan Tuhan. Ayat-ayat ini menekankan bahwa nilai-nilai seperti kehormatan dan kebijaksanaan sangat berharga, lebih dari sekedar kekayaan materi. Jadi dikatakan bahwa kebijaksanaan ya sangat berharga dan lebih dari sekedar kekayaan materi. Jadi orang bijak itu melebihi daripada banyaknya harta yang dimiliki. Ya, orang bijak. Nah, kemudian dalam ayat pasal 22 ayat 1 ini disebutkan bahwa nama baik lebih berharga daripada harta yang berlimpah-limpah. Ini mengingatkan kita bahwa karakter dan integritas kita adalah hal yang paling berharga dalam
hidup. Nah, jadi karakter dan integritas adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Kenapa dikatakan itu paling berharga dalam hidup kita? Karena semua orang harus sesuai kata dengan perbuatan. Apabila tidak sesuai kata dengan perbuatan, maka dia adalah sama dengan menipu dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ayat-ayat ini juga mengajak kita untuk mendidik anak-anak dalam jalan yang benar, agar mereka tidak menjadi bingung saat dewasa. Tidak lagi dia worry atau ragu untuk mencapai dewasa. Artinya dia sudah dibekali dengan pengajaran-pengajaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, oleh karena itu penting untuk menamakan atau memakai nilai-nilai baik dalam diri generasi muda, serta membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Jadi adanya menanamkan nilai-nilai baik dalam diri generasi muda. Jadi apabila nilai-nilai itu telah ditanamkan dengan baik, itu bisa berakibat bahwa mereka bisa membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Karena dia punya nilai. Nilai dari Tuhan adalah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Apabila generasi muda mengerti nilai-nilai keselamatan itu, maka itulah yang membuat dia menjadi kuat dan berhubungan baik dengan Tuhan. Nah, melalui pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi kalau dalam Amsal 22 ayat yang keempat dikatakan bahwa mengingatkan bahwa kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu membawa kepada kekayaan, kehormatan, dan hidup. Jadi takut akan Tuhan itu bisa membawa kekayaan, kehormatan, dan hidup, karena dia bersama dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah, kemudian ada lagi dalam Amsal 22 ayat yang ketiga dikatakan bahwa orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Itulah perbedaan orang bijak dan orang bodoh. Nah, terus bagaimana kita melihat ciri-ciri daripada orang bijak dan orang bodoh? Selalu dikatakan bahwa orang bijak berpikir dulu baru bertindak, sedangkan orang bodoh bertindak dulu baru berpikir. Nah, sehingga pada orang bodoh
itu selalu mempunyai kerangka berpikir, ya, kumaha engke, atau bagaimana nanti. Tapi kalau orang bijak selalu mempunyai kerangka berpikir engke kumaha, nanti bagaimana, sehingga dia mempersiapkan diri untuk mengantisipasi nantinya bagaimana. Contoh, ya, saya sekarang selalu mengatakan bahwa kita harus berfokus pada tujuan akhir kita. Apa tujuan akhir? Yaitu life after life, the news of Jerusalem. Hidup setelah hidup adalah ke Jerusalem yang baru. Itulah tujuan hidup kita, dan kita fokus. Nah sekarang, kalau kita berpikir seperti orang bodoh, ya, engke kumaha, atau bagaimana nanti, atau kumaha engke, ya, itu adalah dia tidak mempersiapkan dalam mengantisipasi hidup yang kekal dan sejati, yaitu Yerusalem yang baru, ya. Karena dia berpikir kumaha engke, atau bagaimana nanti. Jadi terserah, tidak memikirkan bagaimana nanti, kita lihat saja. Nah, tapi bagi orang yang bijak, dia selalu nantinya bagaimana. Kalau tujuan dia mau masuk surga, tapi dia harus mempersiapkan diri sekarang, bagaimana nanti bisa masuk surga. Itulah yang dikatakan engke kumaha, bukan kumaha engke. Jadi beda orang bijak dan orang bodoh hanya sedikit saja. Orang bijak berpikir dulu baru bertindak, orang bodoh bertindak dulu baru berpikir. Itulah perbedaan dari kedua orang bijak dan orang bodoh dalam Amsal pasal 22 ayat yang ketiga. Nah kemudian kita kembali kepada Amsal 22 ayat yang pertama, mengatakan begini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang berlimpah-limpah. Sedangkan, ya, pengakuan lebih baik daripada perak dan emas. Jadi sekarang sudah dikaitkan dengan materi, ya, uang, emas, perak. Dikatakan nama baik lebih baik atau lebih berharga daripada kekayaan yang berlimpah-limpah. Nah sedangkan pengakuan lebih baik daripada perak dan emas. Apa itu pengakuan? Dari orang yang mendengarkan firman yang kita sampaikan, wah ini benar, ini benar-benar adalah anak Allah. Pengakuan. Nah kemudian nama baik itu lebih baik. Artinya begitu kita meninggalkan dunia ini, apa yang dikenang oleh orang terhadap kita? Apakah kebaikannya? Apakah keburukannya? Atau sama sekali tidak ada apa-apa yang dikenang. Disinilah kita perlu berpikir bahwa nama baik itu lebih baik daripada kekayaan. Kemudian pengakuan itu lebih berharga daripada emas dan perak. Nah sekarang apa maksud yang perlu kita wariskan pada cucu kita apabila kita sudah tidak berada lagi di dunia ini? Apa yang kita wariskan? Nah, seperti peribahasa mengatakan, harimau mati meninggalkan belang. Jadi ada yang ditinggalkan, belang.
ya, corak belangnya. Kemudian gajah mati meninggalkan gading. Ada yang ditinggalkan berharga, gading. Nah kemudian manusia mati meninggalkan nama. Itulah tadi dikatakan bahwa nama baik lebih baik daripada kekayaan. Kemudian pengakuan orang lebih baik daripada emas dan perak. Inilah perikop kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa menambah wawasan kita dalam mencapai kebenaran firman Tuhan dan fokus kepada life after life, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati kita.